Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmin Nur Sandi Salman dari kelas Informatika 1B dengan NPM 988240152211136. Di sini saya akan memaparkan materi tentang creative building untuk memenuhi tugas mata kuliah dari creative building oleh Pak Suka. Di sini saya akan memaparkan tentang mengolah konflik. Mungkin secara garis besar kita memahami bahwa konflik itu adalah pertikaian gitu antara satu makhluk dengan makhluk lain. Dan untuk secara umum, konflik artinya adalah bertabrakan, kesan ketidaksesuaian atau perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Jadi secara garis besar konflik merupakan suatu eh, perbedaan atau ketidaksesuaian antara satu makhluk dengan makhluk lain. Menurut ahli, menurut para ahli, menurut Zenz 2001, konflik ialah sebuah pendebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu. Jadi konflik itu adalah bisa konflik dalam berdebat, yaitu kita harus menenangkan melawan satu kelompok dengan kelompok lain itu. Ketidaksetujuan terhadap sesuatu, argumentasi, pertengkaran atau perdebatan, perjuangan, peperangan atau konfrontasi, keadaan yang rusuh, ketidakstabilan, gejolak atau kekacauan. Di sini bagaimana pendapat Anda dengan statement ini? Konflik means closeness. Jika ada konflik itu tandanya ada kedekatan. Eh, Sifat ada akibat konflik. Satu adalah konflik konstruktif, merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Konflik dalam berdebat misalnya, bisa diambil contoh seperti itu. Lalu konflik destruktif ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi, yaitu konflik yang apa ya, seperti dalam satu organisasi konfliknya itu sebenarnya hanya kita tidak satu orang ini mengakibatkan konflik yang berkepanjangan gitu pada organisasi yang tidak bisa diselesaikan itu malahnya. Di sini ada jenis-jenis konflik, yaitu konflik intrapribadi atau personal, konflik antar pribadi atau antara satu dengan satu, atau konflik antar kelompok, dan ini konflik antara organisasi. Biasanya konflik organisasi sering terjadi di, contohnya kita bisa ambil organisasi masyarakat, sering jadi ada tawuran yang sebenarnya tidak jelas gitu dari mana mulainya, sehingga ya konflik organisasi ini yang sering banyak terlihat gitu. Konflik interperorangan. Konflik ini muncul dalam diri seorang dengan memikirkan diri sendiri. Hal ini bisa muncul karena tekanan peran dalam dirinya memilih pilihan prioritas ekspektasi yang tidak cocok. Konflik antar pribadi terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebihnya, biasanya disebabkan oleh adanya perdebatan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Terus ada konflik antar keorganisasian, dan konflik bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Penyebab konflik antar pribadi biasanya fokus pada kepentingan pribadi sendiri, merasa dirinya sendiri besar, perbedaan sifat, ketemperamenan, kecenderungan. Di sini ada thinking atau feeling, pertama adalah thinking atau pikiran, kepala, objek, adil, acuh, dingin, lugas, kritik, analis, akurat. Yang kedua adalah feeling atau perasaan, hati, subjektif, rakut, peduli, hangat, manusiawi, pujian, empati, dan toleransi. Di sini ada thinking and feeling, problem solution. Thinking and feeling saling saling apa ya, saling harus satu dan lain itu harus saling membantu gitu antara otak dan hati gitu. bagaimana ke Bagaimana penyelesaian konflik? Pertama, bisa kita lakukan berbicara berdua, identifikasi masalah dalam
konflik itu biasanya yang susah dicari itu dalam konflik itu masalahnya apa dulu gitu. Terus batasi masalahnya, jangan menyerang pribadi atau menjudge orang satu gitu. Dan message saling meminta maaf gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.